Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Seringkali di dalam hidup kita merasa bahwa semuanya sudah dilakukan dengan benar. Kita sudah melakukan semuanya menurut kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi kok sepertinya Tuhan meninggalkan kita, bahkan sepertinya tidak menjawab doa kita. Benarkah Tuhan sudah melupakan kita? Ingatlah bahwa Tuhan kita tak akan pernah melupakan kita. Hanya Dia memberikan segala sesuatunya tepat pada waktunya. Bukan waktu kita, tetapi waktu menurut kehendaknya. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Mulia, rahmat-Mu telah memperkaya hidup kami. Berkatilah kami untuk mengikuti jalan-Mu menuju kebaharuan hidup, sehingga kami siap sedia menyambut kemuliaan kerajaan-Mu di surga. Ajarilah kami, agar kami tidak selalu menghakimi diri kami sendiri ataupun sesama kami, tetapi berilah kami kekuatan untuk diam sejenak, melihat ke dalam diri kami, mengoreksi dan memuliakan nama-Mu di dalam perbuatan benar kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, seringkali kita berkomentar, kok sepertinya Tuhan tidak memberikan apa-apa kepada saya, tidak cepat menjawab doa saya. Atau bahkan kita mengatakan mukjizat itu ada tidak sih sebenarnya di dalam perjalanan hidup kita? Jelas mukjizat itu ada. Setiap hari Tuhan memberikan rahmat kehidupan kepada kita. Kita masih bisa menjalani persiaran hidup kita. Maka wujud syukur kita ialah kita menyerahkan diri kepada Tuhan secara total dan membiarkan karya Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Seringkali di dalam doa kita memaksa Tuhan untuk menyelesaikan persoalan hidup kita. Atau bahkan di dalam doa kita mengatur Tuhan, Tuhan tahun ini apa yang saya inginkan harus dapat. Ketika tidak diwujudkan, kita merasa kok Tuhan tidak sayang pada saya. Benarkah demikian? Ternyata tidak juga. Sebagaimana dikisahkan di dalam kitab Daniel, ketika ada seorang perempuan dari bangsa pilihan dituduh melakukan perbuatan zina, padahal dia tidak melakukannya. Mungkin dalam hati perempuan itu mengatakan, bagaimana mungkin saya yang tidak berbuat salah, tetapi dituduhkan bahwa saya telah berzina. Bagaimana mungkin ketika tidak ada saksi selain mereka yang menuduh, lalu saya dinyatakan bersalah. Tetapi Tuhan datang tepat waktu. Bukan saat persoalan itu terjadi, tetapi pada saat yang tepat di mana harus diputuskan. Perempuan itu diselamatkan oleh Allah melalui kehadiran Daniel yang begitu bijaksana di dalam menyelesaikan persoalan itu. Jangan karena doa kita tidak dijawab, jangan karena apa yang menjadi keinginan kita tidak segera terwujud, lalu kita menghakimi Tuhan. Kisah perempuan yang dikisahkan di dalam kitab Daniel benar-benar menjadi teladan bagi kita semua, bahwa orang yang setia, orang yang tulus, orang yang selalu berbuat baik dan kebenar di dalam perjalanan hidupnya, ia akan diselamatkan oleh Tuhan tepat pada waktunya. Begitu juga di dalam Injil hari ini, jelas dikatakan bahwa Allah tepat pada waktunya menyelamatkan perempuan itu. Ia mengatakan
bahwa tidak elok kita menghakimi tanpa sebuah keadilan. Yesus mengatakan kepada kita semua, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Kalau kita melihat cerita ini, kenapa Yesus tidak hadir dari awal? Padahal dia Tuhan, dia tahu. Tetapi kenapa wanita ini harus dipermalukan, diarak-arak? Tetapi ketika sampai kepada Tuhan, Tuhan cukup mengatakan, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu itu kepada perempuan. Seringkali kita dengan mudah melihat kesalahan orang, dan kita ingin cepat-cepat menghakimi dan menyelesaikannya. Tetapi kita lupa untuk memeriksa diri kita sendiri. Apakah kita bebas dari kesalahan? Tidak juga. Hendaknya kasih selalu menjadi dasar di dalam menyelamatkan sesama kita manusia. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa tidak semua orang salah mesti dihukum, mesti dirajam, meski dibiarkan meninggal. Tidak. Yesus mengajarkan kalau ada solusi, selamatkanlah. Tunjukkanlah kesalahannya dan berilah kesempatan ia untuk memperbaiki diri. Jangan kita melebihi apa yang bukan menjadi hak kita. Kalau orang mencuri, tangkaplah, adililah dengan mengatakan bahwa itu salah, dan bawalah ke pihak yang berwajib. Bukan kita menghakimi, bukan kita menyelesaikan dengan memukuli. Itu tidak menyelesaikan persoalan, justru menimbulkan kebencian. Yesus mengajarkan kepada kita, belajarlah mengasihi dengan berlaku adil kepada sesama kita maupun kepada diri kita yang telah berbuat salah. Jangan kita menghukum diri kita dengan merasa bersalah. Jangan juga kita menghakimi sesama kita dengan membiarkan mereka dianiaya atau bahkan membunuh karakternya. Tuhan mengajarkan kepada kita hari ini, tunjukkanlah kesalahannya, katakanlah kalau itu salah, dan berikanlah cara bagaimana untuk memperbaikinya. Maka semua orang akan selamat. Tentu ada konsekuensi dari perbuatan salah yang ia lakukan yang harus diselesaikan. Tetapi bukan berarti kita yang berhak untuk menyelesaikan secara pikiran kita. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Dan kapan itu? Tuhan yang tahu, bukan menurut waktu kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Waktu Tuhan memang yang terbaik. Dia memperlakukan umatnya yang setia dengan adil. Dan karena kasihnya, ia tidak akan pernah membiarkan kita umatnya mati sia-sia. Maka bersyukurlah dengan berbuat baik dan memuliakan Tuhan di dalam persiaran hidup kita. Selamat mengawali pekan yang baru. Tuhan memberkati. Amin.